حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa qala ta'ala fi surati Thaha. Ini yang Thaha sudah kita baca kah? Oh ini yang sekarang yang wa qauluhu ta'ala ilahi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalihu yarfa'uh. Hanya kepada Allah saja kalam yang baik itu naik dan amal soleh itu yang mengangkatnya. Qauluhu ilaihi ilallah subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yas'adu yartafi, yaitu meninggi. Wasu'ud alirtifa, yaitu naik atau meninggi. Amma as'ada yus'idu biddam famaknahu ab'ada fil huruf, yaitu lari sejauh-jauhnya. Wa minhu itus'idun, dalam surat apa itu Ali Imran, ketika kalian lari menjauh dari musuh. Tayyib. Qauluhu al-kalimut thayyib, yakni az-zikra wa tilawata wa du'a, zikir, bacaan Al-Qur'an dan doa. Qalahu ghairu wahidin minas salaf, intaha min Ibnu Katsir. Ibnu Katsir yang ke-6 muka surat 536. Tayyib. Dan dari sini kita tahu bahwasanya amal-amal soleh itu naiknya adalah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Maka harusnya kita beramal soleh adalah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kita sekedar sholat 2 rakaat saja, itu boleh jadi nilainya, pahalanya di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya nanti. Belum lagi ditambah keberkahan-keberkahan di dunia ini. Sementara kalau kita beramal untuk seorang bos atau seorang CEO atau seorang raja, apa yang mampu dia berikan banyak-banyaknya? Paling banyaknya hanya kehidupan dunia yang dia sendiri tidak menguasainya. Sebentar lagi dia sendiri mungkin akan sakit, akan meninggal, atau akan diberontak atau apa. Rajanya sendiri tidak mampu menguasai kekuasaan dia lama-lama dan secara mutlak. Apalagi dia, apa yang mampu dia berikan kepada yang lain. Itu raja, bagaimana yang bukan raja? Tidak ada kita dapatkan sampai sekarang. Ada orang yang dermawan mengatakan barang siapa sholat 2 rakaat saya kasih BMW. Oh, enggak ada. Siapa yang mau ngasih gitu? Pening dia sendiri. Oh ya, saya juga suka ini uang sebanyak ini. Atau barangkali ada tuan tanah yang mengatakan barang siapa mau puasa sehari saya akan bangunkan untuk dia rumah yang indah. Enggak ada. Secara akal dan secara kenyataan sampai sekarang kita belum dengar ada yang sampai tingkat memberikan kebaikan sebanyak itu kepada orang yang beramal soleh. Sementara Allah Ta'ala menjanjikan dengan janji-janji yang sangat besar. Dan kita telah melihat banyaknya bukti akan benarnya janji dia kepada orang-orang yang bertakwa itu. Sementara pahala yang sempurna Allah Ta'ala akhirkan di hari kiamat sebagai ujian dan sebagai kebaikan dari dia. Maka harusnya amal soleh itu adalah kepada Allah, jangan dijadikan sebagai riya, yaitu cari pujian orang lain dan semacam itu. Inilah makna ilaihi, karena asalnya adalah yas'adu al-kalimut thayyib ilaihi. Sekarang jar majrurnya didahulukan sebagai bentuk pengkhususan dan pembatasan, hanya kepada Allah, bukan pada yang lain. Barang siapa amalnya diberikan pada yang lain, maka dia akan tersia-sia. Dan kita disebutkan di sini al-kalimut thayyib. Tadi telah disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu zikir, bacaan Al-Qur'an dan doa. Ini adalah at-tafsir bit-tamtsil, yaitu contoh. Kenapa? Karena banyak juga ulama salaf yang mengatakan seluruh nasihat itu juga termasuk kalimut thayyib. Demikian pula amar ma'ruf nahi mungkar, dia juga kalimut thayyib. Dan nanti amal semacam ini akan dilaporkan oleh Allah Ta'ala, dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalimut thayyib itu sangat umum dan sangat banyak. Demikian pula khutbah, demikian pula dakwah, demikian pula muhadharah, taklim, itu semua adalah kalimut thayyib. Kalau memang isinya adalah sebagaimana yang disyariatkan. Kemudian wal amalus shalihu yarfa'uh, qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid, qala Mujahid al amalus shalih yarfa'ul kalamat thayyib. Dan inilah yang dirajihkan oleh sekian banyak ulama, yaitu amal soleh itulah yang mengangkat ucapan-ucapan yang baik. Dan ini juga sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Dan sanadnya adalah sahih, kalau tidak salah, iya sanadnya sahih.
sebagaimana di tafsir Ibnu Jarir dan juga dinukilkan tapi tanpa sanad oleh siapa? Oleh Imam Al-Dhahabi di dalam Syiar Alamin Nubala dalam biografi Al-Hasan Al-Basri, yaitu sekedar ucapan-ucapan yang baik itu tidak diterima oleh Allah sampai dibuktikan dengan amal soleh. Banyak orang-orang yang dia itu bicara-bicara tetapi apa? Amalannya tidak membuktikan ucapan dia. Amalan dia menyelisihi ucapan dia dan seterusnya. Maka sepanjang ini ucapannya tidak terangkat kepada Allah karena dia telah mendustakan dirinya sendiri. Inilah makna dari ayat ini. Hanya kepada Allah kalam yang baik itu naik dan amal soleh itulah yang mengangkatnya. Waqil ar-raf'u min sifatillah min sifatin lillahi subhanahu wa ta'ala. Al-amalu soleh yarfa'uhullah. Ada pendapat yang kedua mengatakan yarfa'u ini ar-rafa' sifat Allah, yaitu yarfa'u adalah perbuatan Allah, haknya kembali ke amal soleh, yaitu kalam yang baik itu naik kepada Allah dan amal yang soleh itu Allah yang menaikkan. Cuma apa? Tafsir yang kedua ini seakan-akan ada semacam rikah fil kalam, ada kelemahan. Dari sisi kalimatnya pun lemah. Tapi yang betul adalah makna yang pertama. Waqil ar-raf'u min sifatin lillah subhanahu wa ta'ala. Ini terulang kalimatnya. Baik. Qala Sufyan bin Uyainah, ini sayangnya Anda belum menemukan sumbernya. Al-amalu sholih huwal khalis. Amal soleh adalah amal yang ikhlas, yang murni. Yakni annal ikhlas yusabbibu qabulal amal. Bahwasanya amalan yang ikhlas itu menyebabkan diterimanya amalan. Dan ini termasuk, karena kita tahu termasuk amal soleh adalah apa? Keikhlasan. Karena amal itu ada 3, amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Nah, keikhlasan itu termasuk amalan hati. Dia adalah amal soleh. Dan ini adalah tafsir yang hukumnya adalah pasti dan apa itu? Pasti dan memang itu yang paling mendasar, yaitu segala kebaikan itu tidak mungkin diterima kecuali harus ada apa? Syarat pertama, syarat asasinya adalah ikhlas. Thayyib kama qala subhanahu falyamal amalan sholiha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu, maka hendaknya dia mengerjakan amal soleh, yaitu dalam surat Al-Kahfi di akhir-akhirnya itu. Sebagaimana ditafsirkan oleh Fudail bin Iyad. Nah, ini masih satu zaman Sufyan bin Uyainah dengan Fudail bin Iyad. Yaitu apa? Mengatakan bahwasanya amal itu dikatakan soleh sampai akhir ayatnya. Yaitu apa? Dikatakan soleh kalau dia ikut sunnah, kemudian syaratnya adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan hatinya itu tidak berbuat kesyirikan. Yaitu apa? Dia ikhlas. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibnul Qayyim ini kita juga belum menemukan karena terkadang sang pensyarah merubah-rubah kalimat sehingga kita coba mencari masih kesulitan. Merubah kalimat tapi tidak terlalu berat. Cuma memang belum jumpa ini. Al-amalu sholih huwal khali minar riya al-muqayyadu bis sunnah. Amal soleh adalah amalan yang kosong dari riya dan diikat oleh sunnah. Iya, kalau dia tidak ikut sunnah maka amalannya adalah mardud. Amalannya tertolak. Kenapa? Dia jadi syarul umur, perkara yang paling jelek, bukan lagi amal soleh. Soleh artinya baik, sementara ini amal yang paling jelek. Sementara banyak orang yang salah paham, dikit-dikit mengatakan oh ini kebaikan. Dari mana tahu itu adalah kebaikan, sementara Nabi telah mengatakan itu jelek-jelek perkara. Jelas Nabi lebih tahu daripada kalian. Tayyib. Fi hadhil ayati aidan dalilun ala uluwillah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini juga ada dalil akan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala, li'anna su'uda wa raf'a la yakunu illa min asfala ila a'la. Karena yang namanya naik dan pengangkatan itu tidak terjadi kecuali dari bawah ke atas. Sementara Allah tidak hanya mengatakan dia mengangkat, tapi mengangkat kepada dirinya. Berarti memang apa? Benda ini diangkat, amal soleh ini diangkat ke atas, menuju kepada dirinya. Berarti dirinya adalah di atas, Allah Ta'ala itu ada di atas. Dan ini juga apa? Syarah yang sangat indah. Yaitu ini hampir sama dengan syarah yang sangat indah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala dalam At-Tamhid. Kalam panjang lebar ketika membahas hadis masalah apa turunnya Allah di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Ibnu Abdul Bar dengan kalimat yang panjang dan bagus menyebutkan dalil-dalil masalah ini.
ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu sholihu yarfa'uh, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai, dan seterusnya. Yang namanya naik kepada Allah menunjukkan Allah Ta'ala itu di atas. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qala fir'aunu ya Hamanu ibnili sarha la'alli ablughul asbab. Fir'aun berkata, wahai Haman, yaitu panglima terbesarnya dia, bangunkan untukku sebuah menara, sarh, menara yang syahid, yaitu yang sangat tinggi. La'alli ablughul asbab, agar aku itu mencapai asbab, yaitu pintu-pintu. Asbabas samawat, yaitu pintu-pintu langit. Fa'attali'u ila ilahi Musa, karena aku ingin agar aku itu melihat kepada sesembahan si Musa itu. Wa inni la'adhunnuhu kadziba, dan sungguh aku benar-benar menyangka dia itu dusta. Disebutkan di sini qauluhu qala fir'aun huwa malikul qibt, yaitu raja Egypt, raja bangsa Qibti, fid diyaril misriyah, di negeri-negeri Mesir. Wa fir'aun laqabun likulli man malaka Misr. Fir'aun itu sekedar sekedar laqab, yaitu julukan untuk setiap orang yang berkuasa di Mesir. Makanya banyak yang mengatakan Fir'aun yang di zaman Nabi Musa ini Fir'aun kafir yang namanya adalah siapa? Ramses II. Tidak sama dengan Fir'aun yang di zamannya sebelum itu, yaitu Nabi Yusuf, yang mana Fir'aunnya masuk Islam. Baik. Sebatas apa yang dikatakan oleh para mufassirun, karena dohirnya memang raja di zaman Nabi Yusuf, setelah itu dia percaya pada Nabi Yusuf dan masuk Islam. Cuma kebanyakan pembesarnya tidak mau masuk Islam, sebagaimana diisyaratkan di dalam surat Ghafir. Baik. Qauluhu ya Haman, qala Fir'aun li wazirih. Fir'aun berkata kepada menterinya, dalam bahasa kita wazir menteri, Haman, ibnili sarha qasran aliyan munifa, yaitu sebuah istana yang tinggi megah, munif, yaitu tinggi menjulang. Qauluhu la'alli ablughul asbab, asbab mufraduhu sabab, wasabab ya'ti bi ma'nal habl. Terkadang sabab artinya tali. Ka qaulihi falyamdudu bi sababin ila sama, kan? Ini salah cetak ini, yaitu hendaknya dia mengulurkan atau menjulurkan tali ke bumbung atau ke langit-langit itu. Sama yang dimaksudkan adalah apa? Langit-langit rumah, untuk apa? Untuk membunuh dirinya sendiri. Ayat ini bicara masalah itu. Bangsa Kipti ini ada lagi ya? Mungkin sebagaimana masing-masing negara masih ada masih ada penduduk aslinya istilahnya. Sebagaimana bangsa istilahnya itu. Kalau orang-orang Sabak masih ada aslinya, demikian pula orang Cina masih ada asli, mungkin masih ada yang menjaga keturunan. Itu masih mungkin. Bangsa asli Mesir, bangsa asli Indonesia, Malaysia, bangsa asli India, semacam itu. Tayyib, wat thariq juga artinya adalah jalan. Wa minhu qauluhu fa'atba'a sababa, yaitu yaitu Dzulqarnain menempuh jalan, mengikuti jalan. Wal bab ka qaulihi asbabas samawat, di sini yaitu pintu-pintu langit. Qauluhu asbabas samawat ay turuquha wa abwabuha, jalan-jalan langit, pintu-pintu langit. Wa ma yu'addi ilaiha, dan apa saja yang menyampaikan ke langit. Wa kullu ma adda ila syai'in fahuwa sababun ilaih, segala perkara yang menyampaikan kepada perkara yang lain diistilahkan adalah sebab sampainya kepada perkara tadi. Ka ar-rasya wa nahwih. Rasya itu apa ya? Riswah kah? Yaitu suap itu, raswah. Wallahu a'lam yang diinginkan di sini. Tayyib, qauluhu fa'attali'a bin nasab ala jawabi asyarat ay as'ada wa al-ittila huwa su'ud, yaitu saya ingin naik. Adapun para penafsir yang lain mengatakan yaitu melihat, dan dua-duanya mungkin. Ittala'a, cuma seringnya kalau melihat itu ittala'a ala.
Qalu ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadziba. Sebagaimana dalam ayat yang lain wa inni la'adhunnuhu minal kadzibin. Ay fi da'wahu anna lahu ilahan ghairi wa annahu arsalah. Allah musta'an. Harusnya apa? Yang lebih diutamakan yang setelahnya, kalimat setelahnya. Yaitu saya menyangka Musa itu dusta karena dia menyatakan bahwasanya, mendakwakan bahwasanya dia punya sesembahan selain aku dan bahwasanya sesembahannya itu yang mengutus dirinya. Fa fi hadhil ayah dalilun ala anna Musa alaihissalam kana yaqulu rabbahu fis sama. Di sini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Musa itu mengatakan bahwasanya Rabb dia itu di langit. Wa Fir'aun yadhunnuhu kadziba, dan Fir'aun menyangka Musa itu dusta. Baik. Kenapa? Kalau memang sekedar mengatakan bahwasanya tidak ada sesembahan, ngapain Fir'aun penat-penat harus cari ke langit? Menunjukkan Nabi Musa memang mengatakan Tuhan saya ada di langit, sesembahan saya ada di langit. Maka Fir'aun ingin lihat langsung. Aku ya sangka dia dusta aja tuh. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya siyak dari ayat ini, demikian pula Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah kalau tidak salah, atau yang satunya secara pasti juga yaitu As-Sawa'iqul Mursalah, mengatakan ini dalil bahwasanya apa? Nabi Musa mengatakan sesembahannya ada di langit. Makanya Fir'aun dengan pendustaannya dia ingin lihat langsung mana sih yang dikatakan oleh Musa itu. Baik. Qal faman nafa, ini punya anak titiknya 2. Faman nafa al-uluwa minal jahmiyah fahuwa fir'auni. Maka orang-orang Jahmiyah yang meniadakan ketinggian Allah, maka dia adalah Fir'auni. Dia sebenarnya adalah pengikut Fir'aun. Banyak orang yang benci Fir'aun, tapi kenyataannya dikasih ajaran Fir'aun mau, walaupun tanpa dia menyadari. Sebagaimana banyak orang benci Syiah, tapi setiap harinya ikut adat-adat kebiasaan Syiah, nggak sadar dia, karena nggak mau belajar. Ustadznya nggak ngajar baik-baik. Baik, wa man asbatahu fahuwa musawi Muhammadi, dan barang siapa menetapkan ketinggian Allah yaitu di atas langit sana, berarti dia adalah pengikut Nabi Musa dan pengikut Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, yaitu pengikut para nabi. Nah, kita lihat nanti siapa yang digiring bersama Fir'aun, naudzubillah, siapa yang dikumpulkan bersama para nabi, alhamdulillah. Dan ini adalah pemahaman yang mengagumkan dan ajaib. Dan memang itulah kenyataan yang disebutkan dalam ayat ini, bahwasanya Nabi Musa mengatakan saya ada sembahan saya ada di langit. Makanya Fir'aun ingin lihat ke atas. Baik, seandainya Nabi Musa adalah mengikuti ajaran Jahmiyah, Allah Ta'ala di mana-mana, nih saya Fir'aun nggak perlu penat-penat tinggi-tinggi naik ke langit cari-cari ini dan itu. Cukup dia lihat ke kanan ke kiri, mana nggak ada pun, malah lebih kuat lagi untuk untuk membuktikan tentang kalahnya para nabi. Seandainya nabi mengatakan Allah di mana-mana, justru mudah untuk dikalahkan oleh orang-orang orang-orang musyrikun. Sementara orang musyrikun jelas mereka mengandalkan akal dan indera semata. Enggak, kami bilang nggak ada tuh, di mana-mana katamu tak ada nih, malah kalah. Nabinya akan kalah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tentang kisah ini, tentang kisah menara itu, disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ana belum baca banyak-banyak tentang itu, tapi disebutkan di situ menaranya tinggi. Ada lah menara tu. Disebutkan seperti itu, wallahu a'lam. Sementara orang-orang Mesir memang biasa kan membuat benda-benda yang tinggi seperti Sphinx itu, atau seperti piramid, apa lagi itu, piramid dan lain-lain. Nah, mereka sudah terbiasa itu. Hanya saja ini adalah kebodohan Fir'aun. Belum mencapai langit pertama, itu perlu 500 tahun. Gimana dia mau naik sampai langit ke-7? Nanti pondasinya perlu sekuat apa asasnya itu. Terlalu sombong dia. Baik. Disebutkan di sini qal fa fiha dalilun ala isbati uluwillah subhanahu ala khalqih. Di dalam ayat ini ada dalil tentang ditetapkannya ketinggian Allah Subhanahu di atas makhluknya. Wa anna Musa alaihi salam akhbara anna rabbahu fis sama. Dan bahwasanya Musa alaihi salam mengabarkan bahwasanya Rabbnya ada di langit.
Wa uluwullah subhanahu ala khalqihi mimma tawata'a ala isbatihil aqlu wan naql wa fatarallahu alaihil khalq. Ketinggian Allah subhanahu di atas makhluknya itu termasuk perkara yang telah disepakati untuk ditetapkan oleh akal dan nakal, akal dan dalil-dalil wahyu. Dan Allah Ta'ala menciptakan makhluk di atas keyakinan ini. Selama belum rusak fitrahnya, dia akan merasakan keperluan dia kepada penguasa dia yang di atas. Maka arah hatinya adalah ke atas ketika berdoa, tangannya juga ke atas. Nggak ada orang doa tangannya ke kanan kiri. Mau apa dia? Tetap mintanya ke atas. Selama dia tidak program di hatinya itu dirubah-rubah oleh orang-orang yang perusak. Tayyib qal wa adillatu isbatil ulu katsiratun jidda, dan dalil-dalil tentang ditetapkannya ketinggian Allah itu banyak sekali. Tazidu ala alfi dalil, lebih dari 1000 dalil. Satu dalil aja cukup, orang harus beriman. Sudah 1000 masih banyak orang tidak percaya. Ini naudzubillah akan tebalnya, yaitu selubung yang menutupi hati dia kalau tidak dikatakan sebagai kekufuran. Jelas itu kekufuran kata para ulama. Sengaja menyelisihi ayat atau hadis itu kekufuran, walaupun belum tentu orangnya kafir. Tayyib qila li Abdullah bin Mubarak, ditanyakan kepada Abdullah bin Mubarak, kaifa na'rifu rabbana, bagaimana cara kami mengenal Rabb kami? Faqal innahu fawqas sama'is sabi'ah alal arsh ba'inun min khalqih. Kita kenal Rabb kami adalah bahwasanya dengan meyakini bahwasanya dia itu di atas langit ketujuh, di atas arsy, dia terpisah dari makhluknya. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Asma' wa Sifat, nomor yang ke-834 dengan sanad yang hasan. Tayyib, ini ulama salaf mengatakan demikian. Dan ini sumbernya adalah dari sabda Rasulullah SAW di dalam hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu. Yang Rasulullah untuk mengetahui seorang hamba sahaya ini mukminah atau bukan mukminah, Rasulullah cuma tanya 2 perkara saja. Aina Allah? Allah di mana? Dia mengatakan fis sama. Rasulullah tanya yang kedua, wa man ana? Saya siapa? Qal anta Rasulullah. Langsung Rasulullah mengatakan a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia adalah mukminah. Ternyata cukup orang dikatakan kenal Allah dengan 2 asas ini saja, yaitu meyakini Allah Ta'ala di atas langit sana, dan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan yang dia kirim kepada kita, membawa perincian syariat. Cukup itu dikatakan sudah kenal Allah. Intinya adalah itu. Sementara sekarang banyak orang sudah tingkat doktor, profesor, sudah membaca sekian ribu kitab barangkali, sampai rambutnya pun hilang. Na'udzubillah. Ternyata tetap nggak kenal Allah juga. Sudah pakai teleskop Hubble, tetap nggak tahu juga Allah itu di mana. Karena tidak beriman dia. Wahabi gitu. Ya, itu lagi. Kalau ternyata Wahabi ikut dalil masuk surga, kamu ikut mana? Itu bodohnya dia. Sementara jelas bagaimana kenal Allah, Allah begini dengan dalil-dalil yang ada, selesai. Wa qala al-Auza'i, Abu Amr Abdurrahman bin Amr al-Auza'i Asy-Syami, kunna wattabi'una mutawafirun. Kami dalam keadaan para tabi'in itu masih banyak. Naqul, kami berkata, innallaha ta'ala ba'inun min khalqih. Allah Ta'ala terpisah dari makhluknya. Wa nu'minu bima waradat bihi sunnah. Dan kami beriman bahwasanya dengan apa saja yang didatangkan oleh as-sunnah. Oh, sebentar, ada salah. Ini yang Baihaqi, nomornya dirubah ke sini. Nomor yang tadi untuk As-Sauri itu yang punya Al-Auza'i. Adapun As-Sauri ini lebih tinggi lagi, lebih bagus, yaitu di yang As-Sauri bukan As-Sauri, siapa tadi? Yaitu Ibnul Mubarak, Yang Ibnul Mubarak nomornya ditukar aja. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi, lebih tinggi dari Al-Baihaqi. Di dalam kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah nomor yang ke-22 dan sanadnya sahih, lebih tinggi lagi, bukan hanya hasan. Baik, waqala Abu Amr At-Talamangki fi kitab Al-Usul. Kitabnya ini belum tercetak sampai ke kita sekarang. Tetapi ini banyak dinukilkan oleh para ulama yang terdahulu. Dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim, dan bahkan yang sebelumnya oleh siapa? Murid At-Talamangki sendiri, yaitu Imam Ibnu Abdul Bar.
Ajma'al muslimuna min ahli sunnah, kaum muslimin dari ahlu sunnah telah bersepakat annallaha istawa ala arsyih, bahwasanya Allah itu istawa di atas arsy-Nya alal haqiqah, secara hakiki, la alal majaz, bukan secara majaz, bukan hanya gaya bahasa. Ngapain selama 7 kali Allah Ta'ala mengulang-ulang itu sekedar apa? Sesuatu ungkapan kiasan yang tidak ada hakikatnya, sementara hakikatnya nggak pernah Allah cerita. Ini menyelisihi apa? Al-Quran sebagai bayan. Dan kalimat ini dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah muka surat yang ke-35. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Yang majas ni banyak orang Jahmiyah. Ya, mereka mengatakan ini semua majaz. Mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu majaz. Nama Allah semuanya adalah majaz karena Allah nggak punya nama. Kata mereka. Kalau punya nama berarti dia sama dengan makhluk. Kalau muhim Allah dikalahkan. Harus makhluk yang hakiki. Padahal sebelum makhluk ada, Allah sudah ada. Iya. Penuh dengan majaz, makhluklah yang hakiki. Ini gimana? Itu rusaknya Jahmiyah. Allah.